PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Yudi Mahyudin SEMM dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara sehat? Sehat ya. Hari ini sampailah kepada rangkaian akhir dari persidangan kita. Hari ini adalah membacakan putusan ya. Kami baca yang seperti yang tadi, yang hal-hal yang pokok saja. Oke ya. Menimbang bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan hukuman, maka perlu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut. Hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal-hal yang meringankan, terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta bersikap sopan selama di persidangan perkara ini. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya. Terdakwa belum pernah dihukum. Kemudian hasil pekerjaan berupa jalan tol sudah dimanfaatkan oleh masyarakat pengguna jalan. Terdakwa mengalami penyakit ginjal dan selama persidangan telah diizinkan untuk melakukan pemeriksaan dan berobat di luar tahanan dengan pengawalan petugas rumah tahanan negara dan petugas keamanan dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka hukumannya akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dipandang sudah pantas, layak dan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat sebagaimana yang dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini. Memperhatikan segenap ketentuan undang-undang khususnya pasal 3 untuk pasal 18 untuk pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi nomor 31 tahun 99, untuk Undang-Undang nomor 20 tahun 2001, untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang Hukum Pidana, untuk Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini. Mengadili, berdiri. 1. Menyatakan terdakwa Yudi Mahyudin SEMM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primer penuntut umum. 2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut. 3. Menyatakan terdakwa Yudi Mahyudin SEMM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidiar penuntut umum. 4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yudi Mahyudin SEMM dengan pidana penjara selama 3 tahun. 5. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sejumlah 250 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. 6. Menetapkan lamanya terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 7. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. 8. Menetapkan barang bukti khususnya yang kami bacakan. Mana? Yang tadi, yang mana tadi? Alah. Tidak di stabilo tadi. Lihat aja dalam putusannya. Kemudian membebankan terdakwa untuk nanti barang bukti lihat di dalam putusan ini. Ya. Nah ini. BB nomor 38, barang bukti dokumen dan barang bukti elektronik dirampas untuk negara. Kemudian aset BB aset 1 dan 2 dirampas untuk negara, barang bukti. Kemudian barang bukti aset 3 dikembalikan kepada Intani Korina yaitu dolar. Kemudian barang bukti aset 3 dikembalikan kepada Intani Korina, ya, uang tunai 220 juta rupiah. Kemudian 1 unit kendaraan sedangkan 1 unit kendaraan, ya, khusus model corporate pump truck merek Isuzu tahun 2012 dan sudah bisa dilihat dirampas untuk negara. Barang bukti aset tersangka Yudi Mahyudin 1 bidang tanah atau bangunan sesuai sertifikat nomor 2795 dikembalikan kepada Yudi Mahyudin. Kemudian apa dia? Sudah. Oke. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024.
oleh kami, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang terdiri dari Pak Zahindria SHM sebagai Hakim Ketua Majelis, Rianto Adam Ponto SHM HUM, dan Dr. Ida Ayu Mustikawati SHMH sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini, hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fahri Bani Hamid SHMH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia di hadapan terdakwa dengan didampingi oleh penasihat hukumnya. Duduk, Pak. Oke. Itulah putusannya, ya. Ngerti, Pak? Ngerti. Dituntut 4 tahun, jadi 3 tahun. Tadinya pasal 2, yang terbukti pasal 3, ya. Nah, itu. Kemudian denda 250 juta. Kalau tidak dibayar denda, maka diganti dengan kurungan selama 3 bulan, ya. 3 bulan tadi. Kemudian barang bukti, ya. Barang bukti. Saudara tidak dibebani untuk membayar uang pengganti. Uang pengganti dibebankan kepada waskita aset. Kemudian saudara juga uang pengganti, kemudian barang bukti yang disita oleh penuntut umum yang tidak ada kaitannya, tidak bisa dibuktikan bahwa itu adalah hasil dari tindak pidana korupsi, kami kembalikan lagi kepada saudara, yaitu tanah yang di Cianjur. Itulah intinya. Ongkos perkara Rp5.000, ya. Silakan saudara pikir-pikir selama 7 hari atau mungkin nyatakan banding atau terima baik putusan ini. Silakan konsultasi dengan penasihat hukumnya. Demikian juga penasihat hukum penuntut umum bisa pikir-pikir atau nyatakan banding atau mungkin menerima baik. Silakan. Silakan, Pak. Gimana? Pikir-pikir. Pikir-pikir, ya. Berarti penasihat hukumnya pikir-pikir. Baik, Yang Mulia. Penuntut umum Pikir-pikir Majelis Hakim. Oke, demikian maka rangkaian persidangan ini hari ini sudah selesai, ya Pak. Maka kalau ada dari Majelis Hakim ini putusan dibacakan sudah terakhir nomor 31. Kalau ada dalam selama persidangan ini Majelis Hakim yang tidak tindakannya yang kurang berkenan, kami mohon maaf, ya. Nah, itulah namanya persidangan, ya Pak. Demikian. Oke. Demikian maka sidang selesai dan ditutup.